Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, berkah dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka meskipun lewat dunia maya, akan tetapi tidak mengurangi esensi dan pentingnya pertemuan kita pada malam hari ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat meneladani dan mencontoh beliau dalam mendidik dan mencerdaskan umat. Bapak Ibu hadirin peserta webinar, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar serentak bergema 2023 dengan tema optimalisasi ekosistem sekolah melalui PMM, rekomendasi belajar dan refleksi kompetensi. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 yang diprakarsai oleh Komunitas Belajar ID Konawe Kepulauan bekerja sama dengan Komunitas Belajar ID Sulawesi Tenggara. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, perkenalkan, nama saya Dedi Sunarto Hima, Koordinator Wilayah Wabar, Komunitas Belajar ID Kabupaten Konawe Kepulauan. Bersama kita telah hadir dua narasumber pada malam hari ini yang mungkin tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu semua, yaitu narasumber kita yang pertama, Ibu Lismayani SPD MPD. Selamat malam Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Bapak Ibu. Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Beliau adalah Kapten Belajar ID Sulawesi Tenggara. Beliau juga adalah Duta Rumah Belajar Kemendikbud. Selain itu, beliau juga adalah Instruktur Nasional Pembelajaran Berbasis TIK. Ya, jadi kiprah Ibu Irma Lismayani MPD ini sudah sangat banyak, terutama di dunia pendidikan. Baik, pemateri kita yang kedua atau narasumber kita yang kedua adalah Bapak Nardis SPD MPD. Selamat malam Pak Nardis. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dedi. Alhamdulillah. Sehat Pak Nardis? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, jadi beliau ini adalah Kapten Akun Belajar ID Konawe Kepulauan sekaligus Ketua Komunitas Belajar Kabupaten Konawe Kepulauan. Beliau juga adalah Duta Teknologi Pendidikan Kemendikbudristek. Oke. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai ke pemaparan materinya, mari kita berdoa semoga kegiatan kita pada malam hari ini mendapat berkah dan menjadi pahala bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar, mungkin langsung saja kita persilakan kepada pemateri pertama, narasumber pertama kita, Ibu Irma Lismayani SPD MPD. Kepada Ibu dengan hormat kami persilakan.
Terima kasih, Pak Moderator. Yang saya hormati, moderator kita hari ini, beliau adalah koordinator wilayah Wawoni Ibarat, Komunitas Belajar ID Wawoni Ibarat. Kemudian narasumber kita yang luar biasa hari ini yang akan bersama-sama saya membersamai kegiatan webinar malam ini, Pak Nardis. Beliau adalah Kapten Belajar ID Konawe Kepulauan, juga Duta Teknologi Kemendikbudristek. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar optimalisasi ekosistem pendidikan melalui platform Merdeka Mengajar. Dan malam ini kita akan fokus pada fitur baru dari PMM, yaitu rekomendasi belajar dan refleksi kompetensi. Saya boleh pantun dulu nggak Bapak Ibu? Boleh Bu, silakan. Boleh, silakan Bu. Jawab dengan cakep ya. Siap. Ya, siap. Jalan-jalan ke Monumen Pahlawan. Cakep. Cakep. Hendak mendengar Cakep. teman. Cakep. Cakep. Salam Cakep. hormat saya haturkan untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, mudah-mudahan sehat semua ya. Sehingga bisa bersama-sama di room webinar ini. Ini merupakan salah satu kegiatan berbagi praktik baik ya dari Komunitas Belajar ID Konawe Kepulauan bekerjasama dengan Komunitas Belajar ID Provinsi Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan melalui kegiatan webinar ini ya Bapak Ibu, anggap ini sebagai ajang sharing ya Bapak Ibu. Jadi kami hanya menginformasikan ada 2 fitur terbaru dari platform Merdeka Mengajar yang mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui ya, atau mungkin sudah mencobanya, atau mungkin belum ada juga yang belum tahu. Nah, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa mencoba nih 2 fitur baru dari platform Merdeka Mengajar. Nanti saya berbagi tentang refleksi kompetensi, kemudian nanti Pak Nardis di fitur yang lainnya ya Bapak Ibu. Oke. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ibunya udah langsung jawab ya. Belum selesai, Ya, Bu. belum selesai pantunnya. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus Bu. Cakep. Ya. Ikan tenggiri juaranya. Agar silaturahmi tidak putus. Pinjam dong 100. Jam dulu 100. Mari kita mulai presentasinya ya. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Oke. Kelihatan Bu. Baik. Bapak Ibu izinkan saya berbagi tentang satu fitur baru dari platform Merdeka Mengajar yang judulnya refleksi kompetensi. Saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu sudah mencoba fitur ini atau belum? Boleh dituliskan di kolom chat. Belum Bu. Oke, Ibu belum. Saya nggak bisa lihat Ibu ya, gimana ya? Ini Bu. Nampak Bu? Bentar, layar saya nggak bisa lihat Ibu nih. Saya hentikan dulu. Oh ya, oke, saya lihat dulu. Belum, sudah, belum. Banyak yang sudah apa yang belum nih, Bapak Ibu? Ya, oke, belum, banyak yang belum ya? Oke, belum. Oke, baik. Nah, ya. Kalau banyak yang belum, nah kita akan bahas ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa kenal nih apa nih fitur terbarunya refleksi kompetensi. Oke.
Nah, selanjutnya tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin ada yang belum kenal, kita kenalan sebentar dulu ya Bapak Ibu. Tadi sebenarnya udah disampaikan nih sama Bapak moderator. Ya, saya sama seperti Bapak Ibu guru ya di SMP Negeri 17 Kendari. Mendapat beberapa amanah juga dari Kemendikbudristek dan insya Allah ini bisa menjadi jalan untuk bisa membantu Bapak Ibu semua ya. Nomor telepon saya boleh dicatat ya Bapak Ibu, ini juga laman media sosial saya. Kita bisa bersilaturahmi tidak hanya di forum webinar ini, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi baik secara nyata maupun bayar ya. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar itu untuk apa sih? Nah, ini kata refleksi ini sangat familiar saat ini ya. Sejak ada peluncuran guru penggerak dan program-program lain dari Kemendikbud. Jadi kita tuh guru selalu diminta untuk melakukan refleksi. Nah, sekarang fiturnya disiapkan oleh platform Merdeka Mengajar, namanya refleksi kompetensi ya. Untuk apa sih? Agar kita bisa mengenal diri kita ya, sesuai dengan model kompetensi yang ada di Perdirjen GTK 2626 tahun 2023. Saya mau tanya lagi nih ke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah lihat tidak isi dari Perdirjen GTK 2626 tahun 2023? Udah lihat belum? Udah baca belum? Pak moderator mohon dibantu sama saya ya untuk melihat di kolom chat ya. Soalnya saya nggak bisa lihat nih. Iya Bu. Oke, Ya, ada yang sudah lihat, ada yang sudah tahu, ada yang sudah baca Perdirjen GTK. Ibu Feni belum. Oke, belum. Oke, yang lain gimana? Belum. Oke, banyak yang belum ya. Banyak yang belum ya. Iya, oke, banyak. Hampir sebagian besar belum Bu. Baik. Sebentar saya lihatkan ya. Ini terbaru nih Bapak Ibu, Perdirjen GTK 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru ya. Oke, nah buat apa sih fitur refleksi kompetensi? Nanti Bapak Ibu di fitur ini Bapak Ibu bisa melakukan refleksi terhadap dirinya selama ini sebagai seorang pengajar ya. Kemudian Bapak Ibu akan menemukan prioritas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, akan belajar lagi, dan kemudian akan mudah mengambil peran dalam peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat satuan pendidikan untuk dampak yang lebih bermakna. Oke. Saya kasih lihat untuk perdirjennya ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di Perdirjen GTK ini ya Bapak Ibu 2626 itu dijelaskan definisinya. Apa sih model kompetensi guru? Model kompetensi guru itu adalah deskripsi atau gambaran tentang pengetahuan, keterampilan, perilaku dari kompetensi teknis guru yang diperlukan dalam menjalankan tugas profesinya. Jadi ada 3, pengetahuan, keterampilan, perilaku atau sikap ya dari kompetensi teknis guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru. Apa sih kompetensi teknis? Kompetensi teknis itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang bisa diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan kita ya. Nah ini isinya ya. Buat apa sih model kompetensi guru itu? Nah, yang pertama itu nanti untuk jadi acuan pemetaan kompetensi guru, untuk seleksi pengadaan guru, untuk uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru. Sekarang udah mulai ada ya Bapak Ibu, kalau mau naik pangkat ada uji kompetensinya. Ya, uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Kemudian dipakai untuk apa lagi? Untuk program pendidikan profesi guru PPG ya, untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk guru atau PKB, untuk program pendidikan guru penggerak dan kegiatan lainnya. Nah, ini dia ya. Nah, kita punya 4 ya kompetensinya Bapak Ibu pasti udah tahu nih, udah hafal ya. Kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pedagogi itu bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Oke, kemudian kepribadian Bapak Ibu bagaimana bisa melakukan refleksi ya dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pendidik sesuai dengan kode etik profesi. Ya, jadi nanti diharapkan itu
kita memiliki kompetensi kepribadian menjadi pribadi yang berakhlak mulia, yang arif, berwibawa dan sebagainya. Ya, kalau sosial bagaimana kita berkomunikasi dan interaksi secara efektif dan berkolaborasi dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, ya. Kemudian profesional ini berkaitan dengan konten materi yang kita ajarkan, ya. Bagaimana kita bisa menguasai materi esensial secara luas dan mendalam untuk menetapkan tujuan pembelajaran. Oke. Ini Bapak Ibu ya, untuk keempat kompetensi itu, masing-masing kompetensi itu ada indikatornya ya, ada indikatornya, kemudian di setiap indikator itu ada subindikator. Ya, misalnya di kompetensi pedagogi itu ada 3 indikatornya ya, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dari setiap indikator ini kemudian ada masing-masing 3 subindikator, ada yang 5 subindikator, ada yang 5. Ya, kemudian kepribadian juga seperti itu. Ada 3 subindikator, ada 3 indikator, kemudian masing-masing punya subindikator. Ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu nih, Bapak Ibu ya. Sekarang guru itu ada level kompetensinya. Ya, yang pertama level 1 itu adalah paham. Paham itu seperti apa? Guru yang memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek. Jadi dia paham nih ya. Kalau level 2 seperti apa? Level 2 namanya level dasar. Dia selain paham, dia tuh menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek. Kalau level 3 seperti apa? Level 3 itu dia sudah paham, dia sudah terapkan, dari hasil penerapannya itu dia bisa melakukan evaluasi. Kemudian dia merancang perbaikan. Ya. Kemudian yang keempat namanya level mumpuni. Nah, mumpuni ini dia sudah evaluasi, setelah dia evaluasi dan rancang perbaikan, dia kolaborasi dengan rekan sejawat ya, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru lain ya. Nah, kemudian ada yang terakhir nih level ahli, level paling tinggi nih. Level ahli itu adalah guru yang sudah bisa membimbing guru lainnya ya, dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik. Oke, ini contoh ya, contohnya ya, untuk setiap leveling ya, pada indikator kompetensi, misalnya kompetensi sosial. Nah, pada indikator kompetensi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Level 1 seperti apa sih profil gurunya? Nah, dia paham bahwa kita harus kolaborasi nih untuk peningkatan kualitas pembelajaran, baru sekedar paham ya. Level 2, dia sudah melakukan kolaborasi dengan, untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Level 3, dia bisa mengevaluasi, oh strategi kolaborasinya ini belum terlalu efektif ya, nanti kita bikin perbaikannya seperti apa, itu level 3. Kemudian level 4, dia berbagi praktik baik dengan rekan sejawat terkait dengan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Level ahli atau level 5, dia sudah bisa bimbing rekan sejawatnya untuk melakukan strategi kolaborasi dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Ini contoh pada kompetensi sosial. Kemudian contoh lagi satu ya, kalau pada kompetensi profesional nih yang berkaitan dengan konten materi kita nih ya Bapak Ibu ya. Misalnya di subindikator identifikasi pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Level 1 memahami, dia paham bahwa untuk materi ini konten-konten pengetahuan yang harus dia berkaitan dengan materi ini dia tahu nih ya Bapak Ibu, dia tahu, kemudian dia bisa menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan pengetahuan konten yang relevan. Dia sudah paham. Kemudian yang kedua, dia menggunakan pengetahuan yang relevan itu untuk menentukan tujuan pembelajaran. Dia sudah menerapkan nih dalam kelas ya Bapak Ibu. Kemudian di level 3 dari penerapan itu kemudian dia bisa evaluasi ya isi dan struktur konten itu ya untuk melakukan perbaikan pada pembelajarannya. Di level 4 dia mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi pengetahuan konten yang relevan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian di level 5 dia sudah bisa membimbing rekan sejawat untuk mengidentifikasi pengetahuan konten yang relevan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Oke, ini contoh 2 aja ya Bapak Ibu ya. Halo moderator. Masih adakah? Masih ada? Ada, Bu. Ah iya, hening-hening sekali dan saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu. Saya takutnya saya ngomong sendiri nih, Bapak Ibu. Enggak lah, Bu. Ada kok. Siap, Tenang. Bu. Oke, siap.
Ya. Siap. Oke, kita langsung masuk ya. Siap mendengar, Iya Bu, Bu. masih Siap tampil mendengar. ya. Oke, itu tadi sekilas tentang. Masih ada Bu, lanjut, lanjut. Oke, makasih. Itu tadi sekilas tentang Perdirjen GTK ya, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu banyak yang belum baca nih ya. Nah, sekarang kita masuk pada fiturnya ya, fiturnya yang disiapkan oleh platform untuk Bapak Ibu melakukan refleksi kompetensi. Jadi dia mengacu ke situ ya, mengacu ke yang tadi Perdirjen GTK ya. Nah, ini tadi pedagogi udah ya, pedagogi. Jadi ada 4 nih di dalam fitur itu, ada 4 refleksi yang Bapak Ibu bisa lakukan berkaitan dengan kompetensi Bapak Ibu, yaitu pedagogi, sosial, kepribadian, dan profesional. Nah, ini dia ya. Refleksi kompetensi itu adalah bentuk pengenalan diri terhadap kita ya, terhadap kita sendiri nih. Saya tuh mau tahu ya, kalau untuk kompetensi pedagogi saya tuh sudah sampai level berapa. Nah, kayak gitu ya. Untuk kompetensi sosial saya nih udah sampai level berapa nih. Maka diberikanlah asesmen. Ya, asesmen itu berupa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya cukup banyak nih Bapak Ibu, yang bertujuan untuk bisa merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik sebagai dasar perencanaan pengembangan diri yang nanti tentu saja dampaknya untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Nah, setelah kita mengikuti refleksi kompetensi, diberikan pertanyaan-pertanyaan nih Bapak Ibu. Nanti di situ ada profil kita. Kita udah di level mana ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tuh masih kurang nih levelnya, itu akan ada rekomendasi belajar. Ya. Kemudian yang paling penting adalah refleksi kompetensi ini tidak sama dengan uji kompetensi guru atau UKG ya. Nah, ini nanti dibaca nih Bapak Ibu ya. Oke. Tidak berdampak pada jenjang karir, kenaikan pangkat atau nilai rapor pendidikan, tidak ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk refleksi buat kita ya. Oke, siapa sih yang bisa ikut? Siapa sih yang bisa mengerjakan refleksi kompetensi ya? Dia bisa saat ini memang Bapak Ibu untuk PNS aja ya. Untuk PNS saja masih tersedia untuk PNS di bawah naungan Kemendikbudristek ya. Yang ini nih ada kategori jenjang jabatannya ya Bapak Ibu, 3A sampai 3B itu guru ahli pertama, 3C sampai 3D itu guru ahli muda, kemudian 4B itu sampai 4C itu guru ahli madya, dan 4D sampai 4E itu namanya guru ahli utama. Nah, ini alurnya ya, alurnya. Yang pertama itu Bapak Ibu akan melakukan refleksi untuk dirinya sendiri ya. Refleksinya adalah berupa asesmen, berupa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab. Diharapkan Bapak Ibu menjawab dengan jujur ya, supaya tergambar profil yang sebenarnya ya. Nah, karena kalau tidak jujur, pilih yang bagus-bagus aja, ya nanti tidak menggambarkan profil yang sebenarnya. Ya, kemudian yang kedua, guru nanti kalau sudah selesai mengisi, menjawab pertanyaan akan mendapatkan profil kompetensi berdasarkan hasil refleksi. Ya, kemudian guru bisa melihat capaian profil kompetensi hingga di level indikator. Jadi misalnya di kompetensi pedagogi ya, nah Bapak Ibu bisa lihat capaiannya tuh sampai level indikator yang tadi saya sempat bahas ya. Kemudian setelah itu ini bisa menjadi rencana pengembangan diri untuk bisa disepakati oleh kepala sekolah, dan kemudian Bapak Ibu juga dari hasil asesmennya itu Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi pembelajaran yang akan sesuai ya. Oke. Nah, ini ya aksesnya. Oke. Nah, tentu saja pengguna platform Merdeka Mengajar udah paham ya. Untuk masuk di platform Merdeka Mengajar termasuk dengan fitur-fiturnya itu menggunakan akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Bisa menggunakan gawai ataupun komputer. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan asesmen ini ya, refleksi kompetensi ini dengan handphonenya atau mungkin melalui via web dengan membuka di web melalui komputer. Ya, oke, seperti ini. Loginnya nggak perlu ya Bapak Ibu, saya yakin udah login semua di platform Merdeka Mengajar. Ini udah, ini kita lewatin ya. Oke, sekarang ini Bapak Ibu boleh sambil buka dong, boleh sambil buka ya. Nah, ini ada di fitur pengembangan diri ya. Jadi di PMM itu ada beberapa kategori ya Bapak Ibu ya.
Ada beberapa kategori. Nah, untuk refleksi kompetensi itu masuk di kategori pengembangan diri ya. Nah, setelah berhasil masuk di PMM, maka Bapak Ibu boleh pilih refleksi kompetensi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini tertera nih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh melakukan ini, batas waktunya adalah 31 Januari 2024 ya. Jadi Bapak Ibu sudah boleh coba sebentar nih ya. Ada berapa kompetensi yang akan Bapak Ibu diberikan? Ada 4, pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Oke, ya. Nah, ini tampilannya ya, di tampilannya ini. Oke. Nah, pada halaman beranda ya, Bapak Ibu juga bisa nanti ya melihat dan mengunduh sertifikat uji kompetensi ya. Kemudian hasil capaian pada setiap asesmen. Kayak ini ya. Ini nih keterangannya nih belum ada data, berarti ini belum mengisi ya. Nah, belum mengisi. Kemudian untuk mulai mengerjakan nanti Bapak Ibu tinggal klik aja untuk setiap kompetensi. Ini tidak perlu berurutan. Bapak Ibu boleh mulai dari pedagogi dulu, boleh kepribadian, boleh sosial atau profesional ya. Nah, nomor-nomor ini apa sih? Nomor-nomor ini yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu level kompetensi ya. Ada 5 level kompetensi. Oke. Ini ya. Nah, ini di titik 3 nih ya. Kalau Bapak Ibu buka nanti di gambarnya tuh dia akan sapa nih Bapak Ibu. Halo Pak Nardis ya. Di refleksi kompetensi. Nah, di atasnya, di pojok kanan atas itu ada titik 3. Nah, itu bisa Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu di situ ada sertifikat. Nanti kalau Bapak Ibu pernah mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru, di situ juga disiapkan sertifikat Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Nah, ini contoh kalau Bapak Ibu tuh udah mengisi ya. Udah mengisi. Nah, gimana nih? Oke, ini berarti kalau di nomor 3 berarti dia berada di level 3. Level 3 tadi apa ya? Nah, level menengah ya. Level menengah. Nah, di sini digambarkan Bapak Ibu. Berarti kompetensi pedagoginya itu adalah kemampuan pengelolaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran untuk pedagogi ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ada hasilnya, Bapak Ibu juga akan mendapatkan capaian itu sampai pada level indikator kompetensi. Seperti ini ya. Jadi dia dijabarkan langsung di situ ya Bapak Ibu. Ada indikator 1.1 lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik itu perlu ditingkatkan. Nah, jadi pencapaian kita itu sampai level indikator ya. Kemudian ikuti pembelajaran. Nah, di bawahnya tuh ada rekomendasi pembelajaran apa yang harus kita pelajari karena kita masih kurang nih. Nah, kayak gitu ya. Oke, ini dia ya. Oke. Halaman 5 sampai 10. Wah, berarti kepribadian itu dia sampai halaman 10 nih asesmennya ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada keterangannya ya. Oke, panduan pengisiannya. Nih ya, Bapak Ibu boleh pilih salah satu dari jenis kompetensi yang ingin dikerjakan. Sebelumnya pastikan dulu datanya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada memastikan data karena nanti akan disesuaikan dengan jenjang jabatan kita. Nih ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tadi golongan 4A ya, itu nanti kan dia ahli madya ya. Maka ahli madya itu Bapak Ibu level kompetensinya minimal harus 4 ya, harus 4. Jadi kalau misalnya nanti setelah asesmen nilainya tuh 3 berarti dianggap kurang. Nah, maka akan ada rekomendasi pembelajaran. Jadi disesuaikan dengan pangkatnya nih Bapak Ibu ya, jenjang jabatannya. Kalau golongan 3 itu berarti dia ahli apa ya? Kalau golongan 3 ya. Golongan 3A sampai 3B. Saya lihat dulu ya. Golongan yang pertama tuh 3A sampai 3B ahli pertama ya. Nah, ini minimalnya tuh 1 dia ya, levelnya level 1. Kemudian ahli madya, ahli muda, kemudian ahli madya dengan ahli utama. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini dicocokkan dulu datanya. Jadi kalau misalnya nanti akan muncul sesuai dengan jabatannya Bapak Ibu, jenjang jabatannya Bapak Ibu. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau sudah udah oke nih semuanya datanya nih, Bapak Ibu simpan ya. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah bisa memulai melakukan refleksi kompetensi.
Oke. Nah, ini dia ya contohnya. Nah, contohnya ya, refleksi kompetensi. Nah, Anda seringkali membantu teman Anda ketika diminta bantuan, namun dia jarang sekali membantu ketika Anda membutuhkan pertolongan. Suatu saat dompet teman Anda kecopetan. Ia membutuhkan uang untuk mengurus transportasi pengurusan dokumen-dokumen yang hilang. Apa yang bisa Anda lakukan? Nah, itu ya kayak gitu dia. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan keadaannya ya, jawab dengan jujur gitu ya Bapak Ibu. Karena ini nanti akan menggambar, ini kayaknya kompetensi apa nih? Kalau kira-kira ini kompetensi apa nih Bapak Ibu? Saya mau tanya dulu. Kompetensi apa nih yang soalnya kayak gini? Sosial. Oke. Kompetensi sosial ya, kepribadian ya. Sosial dan kepribadian. Oke. Saya bacakan satu lagi. Melakukan analisis struktur dan alur pengetahuan, tahap penugasan kompetensi peserta didik, kurikulum, dan nilai-nilai Pancasila untuk dapat merumuskan tujuan, asesmen, dan strategi pembelajaran. Apa nih? Pedagogi. Oke. Pedagogi. Ya, pertanyaannya seperti itu. Oke ya. Nanti kalau udah dijawab satu, klik selanjutnya. Oke. Ya. Ini simpan sebagai draft itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tuh misalnya udah jawab beberapa nomor, tapi mau ini dulu di pending dulu gitu ya, pending dulu nih. Jadi Bapak Ibu simpan dulu jawaban sementaranya Bapak Ibu. Nanti misalnya mau lanjut lagi karena soalnya tuh agak banyak gitu ya. Wah ini kayak ibu-ibu nih tiba-tiba harus masak nih ya. Sementara lagi isi kompetensi nih. Nah Bapak Ibu bisa simpan dulu ya, nanti dilanjutkan progresnya, aktivitasnya itu masih tetap tersimpan, tinggal dilanjutkan saja. Oke, ini ya. Oke, kalau sudah oke semuanya, maka dikumpulkan ya. Setelah dikumpulkan dia akan bertanya lagi, jawaban berhasil dikumpulkan ya, kemudian Bapak Ibu klik saya mengerti. Nah, hasil asesmennya nanti berupa angka ya, berupa level angka. Nah, misalnya nih 3, dia dapat nilai 3 di kompetensi pedagogi, tapi sebenarnya dia levelnya itu sudah level 4, sudah ahli madya, ya, maka itu dianggap itu kurang, maka perlu ditingkatkan, ya. Oke, nah ini kayak gini ya, ahli utama level minimumnya itu 5, karena ini kan jabatan yang tertinggi ya, ini golongan 4D sampai 4E kayaknya ya. Nah, dia itu harus dapat, harus berada di level 5, level ahli, ya Bapak Ibu. Maka kalau dia mengisi secara jujur kemudian hasilnya adalah 3, maka berarti itu masih kurang, ya, masih kurang, sehingga kemudian nanti akan diberikan rekomendasi untuk hal-hal apa yang harus dia eksplor lebih jauh, atau dia harus pelajari lagi, begitu ya. Nah, ini kalau ada kendala teknis dengan platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu boleh sampaikan di pusat bantuan platform Merdeka Mengajar, ada linknya ya. Oke, ini slide yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Sekian ya presentasi saya tentang fitur terbaru dari platform Merdeka Mengajar yang namanya refleksi kompetensi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan saya kembalikan dulu ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ibu Irma atas pemaparan materinya. Saya lihat tadi ini sudah banyak yang angkat tangan, tapi Bapak Ibu mohon ditahan dulu. Untuk sesi tanya jawab sebentar, kita akan buka di sesi terakhir. Tetapi terlebih dahulu mungkin ada penyampaian dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Nardis. Ini juga Bu, ada pertanyaan atau ada dari kolom chat Ibu Irma. Kalau bisa katanya materinya di-share supaya bisa paham. Siap. Saya share ya. Ya, Bapak Ibu saya tunggu ya, saya share di kolom chat ya. Ya, terima kasih Bu.
Ya, Baik, untuk Bapak Ibu yang sudah raise hand, pertanyaannya ditahan dulu, simpan dulu. Insya Allah sebentar di sesi terakhir kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi untuk terlebih dahulu kita beri kesempatan untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Nardis SPD MPD. Ya, kepada Pak Nardis dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator yang luar biasa pada malam hari ini. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat limpahan rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bergabung di ruang virtual ini. Yang tidak lain adalah kita akan belajar bersama ya terkait fitur terbaru yang ada di platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya saya izin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, ini adalah kegiatan kolaborasi kami ya bersama komunitas belajar ID Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah sebagai komunitas belajar ID Sulawesi Tenggara bersedia untuk bergabung bersama dalam kegiatan bergema ini, karena program bergema ini adalah program yang dibuat oleh platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah bulan kemarin komunitas belajar ID Korea Kepulauan bisa lolos untuk mengikuti program bergema ini, dan kegiatan pada malam hari ini adalah salah satu pengimbasan ya, yang dimana dalam memperingati Hari Guru. Oleh karena itu saya ucapkan selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu sekalian. Saya juga sebagai seorang guru mengucapkan selamat Hari Guru. Semoga kita sebagai seorang guru tetap semangat ya dalam mendidik anak bangsa kita. Saya yakin guru-guru sekalian punya banyak inspirasi di kelasnya. Oleh karena itu kita harus tetap semangat ya menjadi seorang guru dan selalu berbagi kepada guru-guru yang lain agar bisa menginspirasi. Dan malam hari ini itulah tujuan kami, berbagi kepada guru-guru sekalian terkait fitur terbaru yang ada di platform Merdeka Mengajar. Karena kenapa? Setelah dievaluasi ternyata di seluruh Indonesia ya, guru-guru di seluruh Indonesia itu setelah dievaluasi ternyata jarang membuka platform Merdeka Mengajar dan belum tahu ternyata ada fitur-fitur terbaru nih ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Duta Bu Irma terkait refleksi kompetensi, dan setelah ini saya coba akan berbagi terkait rekomendasi belajar ya. Sebelum itu apakah guru-guru sekalian sudah pernah mengaksesnya? Kalau pernah mengaksesnya mungkin boleh jempolnya diberikan guru-guru sekalian. Saya selalu hapus. Yes. Oke, Bu Juriba sudah, Bu Rahyuni sudah. Baik. Nah, ini sudah ada beberapa guru yang sudah ya. Dari 78 peserta ya. Saya pikir oh ya masih banyak juga yang belum. Oke, nggak apa-apa. Oleh karena itu tujuannya pada malam hari ini kita ingin melakukan konsentrasi nih terkait fitur-fitur itu. Baik, kalau gitu saya izin share screen dulu ya, guru sekalian. Oke. Nah ini, mohon izin ya karena di tempat saya agak gelap, jadi mohon maaf kalau remang-remang nih wajah saya. Baik, ini ya, jadi bergema tadi artinya adalah bergerak bersama. Ini adalah program yang diadakan oleh PMM, Platform Merdeka Mengajar, bersama penggerak komunitas di seluruh Indonesia. Jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya kira tagline ini tidak asing lagi bagi guru sekalian ya. Kita lanjut, perkenalkan nama saya Nardis, saya adalah guru SD juga. Ini adalah beberapa amanah yang saya lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan dengan banyak amanah ini saya tidak mengorbankan tugas saya sebagai seorang guru ya. Sekarang kita tahu bersama bahwa guru kalau sudah banyak amanah itu biasanya tugasnya sebagai seorang guru itu bisa terlewatkan. Tapi insya Allah kalau bagi diri saya selalu konsisten dengan menjadi tugasnya sebagai seorang guru. Ini sedikit amanah yang diberikan kepada saya pada hari ini. Dan saya lanjut, kita akan mengenal rekomendasi belajar di platform Merdeka Mengajar. Nah,
kalau berbicara platform Merdeka Mengajar, saya yakin guru-guru sekalian di room ini sudah mengaksesnya. Karena guru-guru sekalian yang mengakses Google Meet pasti sudah terbiasa juga dengan teknologi, apalagi dengan fitur yang namanya platform Merdeka Mengajar ini. Ini sudah menjadi hal yang menjadi keharusan ya, kewajiban atau keharusan ya, keharusan kali ya, untuk guru-guru sekalian mengakses platform Merdeka Mengajar ini. Mau mengetahui kurikulum Merdeka, praktik baik pembelajaran dan sebagainya, semua ada semua di platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan mengenal rekomendasi belajar di PMM. Oke, ini yang terbaru, rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Karena rekomendasi belajar ini itu akan terlihat di platform Merdeka Mengajar guru-guru sekalian. Dan itu temanya ya berhubungan dengan rapor pendidikan guru-guru sekalian. Misalnya nih saya di rapor pendidikannya di sekolahnya itu masih kurang terkait literasi dan numerasinya dan sebagainya, itu akan masuk di fitur rekomendasi belajar terkait materi itu. Ya, jadi jangan cari jauh-jauh ya bagaimana cara meningkatkan ini dan sebagainya, bagaimana solusinya, itu sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar melalui rekomendasi belajar. Jadi berbasis rapor pendidikan. Jadi hasil dari rapor pendidikan guru-guru sekalian itu akan ditautkan rekomendasinya nih, rekomendasi untuk belajarnya guru-guru sekalian terkait hasil dari rapor pendidikan itu. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini mungkin pernahkah Bapak Ibu guru bertanya-tanya dari manakah saya bisa memulai membentuk kualitas pembelajaran di satu pendidikan saya? Apa saja yang perlu saya pelajari untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika guru-guru sekalian berefleksi ataupun melihat rapor pendidikan di sekolahnya. Jadi bingung nih, kita mau mulai dari mana nih supaya bisa rapor pendidikannya itu bisa maksimal dan tidak hanya sekedar mengejar warna ya, bukan seperti itu, tapi harus ada tindakan, atau proses dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Makanya diberikanlah rekomendasi ini. Nah, ini telah hadir rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan, fitur terbaru di pelatihan mandiri yang disesuaikan dengan akar masalah yang perlu dibenahi berdasarkan rapor pendidikan di satuan pendidikan. Guru dan kepala sekolah dapat lebih mudah menentukan prioritas belajar untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan di fitur rekomendasi belajar. Topik-topik yang dipelajari menjadi lebih relevan dan bermakna bagi pembenahan satuan pendidikan. Ya, seperti kata tadi ya. Jadi rekomendasi belajar ini berdasarkan atau berbasis rapor pendidikan kita. Ya. Jadi kalau mau dikatakan mau mulai dari mana, silakan guru-guru sekalian, kepala sekolah mengakses fitur ini, fitur yang terbaru sudah disediakan oleh platform Merdeka Mengajar. Ya, jangan cari jauh-jauh dulu, kita bergerak dari PMM dulu ya. Kalau memang di PMM merasa masih ada yang kurang, kita bergerak lagi di luar mencari praktik baik yang lain sehingga bisa menemukan inspirasi yang bisa menjadi solusi untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran kita baik di satuan pendidikan. Seperti itu. Jadi rekomendasi belajar ini sangat penting guru-guru sekalian. Nah, saya lanjut. Bagaimana cara mengakses rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan? Yang pertama, guru-guru sekalian seperti biasa buka platform Merdeka Mengajarnya ya. Setelah itu guru-guru sekalian temukan bagian rekomendasi belajar pada halaman untuk Anda dan pilih salah satu topik. Jadi fitur ini berada di dalam pelatihan mandiri ya. Guru-guru sekalian silakan dibuka pelatihan mandirinya. Di sebelah kiri ya, paling pertama itu ada namanya rekomendasi belajar. Kalau guru-guru sekalian klik rekomendasi belajar itu, maka akan muncul berbagai topik yang dimana topik itu berdasarkan rapor pendidikan guru-guru sekalian. Ya, coba dicek apakah sesuai dengan rapor pendidikannya. Nah, ada kasus yang mengatakan bahwa wah Pak, ini kenapa saya tidak sesuai ya dengan rapor pendidikannya. Nah, nanti kalau memang tidak sesuai, coba di update lagi PMM-nya, terus dibuka lagi PMM-nya. Apabila tidak sesuai lagi, nanti bisa merapor di butuh bantuan. Jadi semua yang merasa terkendala di platform Merdeka Mengajar, guru-guru sekalian bisa melaporkannya di fitur butuh bantuan seperti itu, dan itu akan langsung ditanggapi oleh PMM kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, saya lanjut lagi. Cara memanfaatkan rekomendasi belajar berbasis
rapor pendidikan ini, yang pertama ya, kita mulai pelajari topik pelatihan mandiri sesuai rekomendasi. Itu yang pertama. Jadi peningkatan kompetensi guru dapat dimulai dengan mempelajari topik rekomendasi sesuai dengan capaian rapor pendidikan yang telah dibenahi. Yang perlu dibenahi maksud saya, seperti itu. Jadi kita mulai pelajari topik pelatihan mandiri sesuai rekomendasi dulu sebelum kita melangkah ke topik selanjutnya. Yang kedua, memanfaatkan bersama rekan sejawat di satuan pendidikan. Jadi rekomendasi yang diberikan berbasis capaian rapor pendidikan sehingga guru dapat belajar bersama dan bisa mendiskusikan topik pelatihan mandiri yang direkomendasikan. Nah, rekomendasi belajar ini dapat juga dimanfaatkan sebagai bahasan dalam komunitas belajar dalam sekolah. Kayak gitu. Jadi guru-guru sekalian juga yang punya komunitas belajar dalam sekolah ya bisa membahas terkait ini, rekomendasi belajar dari berbasis rapor pendidikan. Jadi tidak serta-merta hanya membahas terkait masalah di dalam kelas dan sebagainya, bisa berdasarkan juga rapor pendidikan, karena rapor pendidikan ini juga secara secara menyeluruh itu membahas terkait kualitas pendidikan kita, kualitas dalam pembelajaran di kelas kita, seperti itu ya. Jadi rapor pendidikan guru-guru sekalian bisa memanfaatkan untuk juga dibahas di komunitas belajar dalam sekolah ya, di internal satuan pendidikan kita. Oke, nah kita saya pikir sosialisasi kami terkait refleksi kompetensi dan rekomendasi belajar cukup sekian ya, karena memang pada malam hari ini kita bukan pelatihan ya, tapi sekedar memberikan informasi bahwa ternyata di platform Merdeka Mengajar ada fitur terbaru yang namanya refleksi kompetensi dan rekomendasi belajar. Dan saat ini juga guru-guru sekalian mungkin sudah baca di grup-grupnya, sudah baca juga mungkin di fitur terbarunya PMM, itu sekarang guru-guru sekalian sudah terlink atau tersematkan di PMM-nya itu sertifikat yang pernah guru-guru sekalian miliki. Maksudnya miliki itu di platform Merdeka Mengajar sudah mendapatkan sertifikat, itu ada fitur terbarunya di bagian di bagian profil ya, ada fitur terbaru sertifikat. Kalau guru-guru sekalian klik fitur itu, maka akan muncul sertifikat-sertifikat. Dan sertifikat itu bukan hanya pada platform Merdeka Mengajar, tapi sertifikat juga yang guru-guru mungkin pernah akses atau pernah dapatkan di web Guru Belajar ya. Guru Belajar itu akan muncul juga di situ sertifikatnya. Jadi sudah terkoneksi nih dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi platform Merdeka Mengajar ini akan tumbuh terus dan akan lengkap fiturnya dan akan menjadi satu-satunya platform yang bisa membantu guru-guru sekalian dalam belajar, berkarya dan berbagi kayak gitu. Jadi silakan guru-guru sekalian coba dicek PM-nya sekarang yang fitur yang terbaru. Fitur yang terbaru itu kalau tidak salah, oke, saya lihat dia fitur yang terbaru itu kalau guru-guru sekalian mungkin belum ini, coba di update lagi ya. 1.46. 45 berapa ya? 1.46 Pak. 1.46.0 ya. Oke, kayak Ya. gitu. Jadi sertifikat yang terbit itu pada tahun 2020 dan 2021. Itu informasi yang saya dapatkan ya. Jadi silakan guru-guru sekalian coba di update PMM-nya dan bisa dilihat di profil PMM-nya kayak gitu. Itu ada tertulis karya, ada sertifikat, ada info, ada data pribadi. Nah, itu sekarang sudah lengkap di profilnya seperti itu. Jadi kelihatan nih sertifikat mana saja yang pernah kita miliki. Jadi tidak susah lagi nih kita buka-buka di satu, tapi sudah tersedia semua di fitur sertifikat ini kayak gitu. Nah, untuk fitur tadi ya refleksi kompetensi itu saya pernah baca kalau tidak salah itu sampai tanggal 31 Januari ya. Mungkin nanti akan terupdate lagi. Silakan guru-guru sekalian yang belum menggunakan fitur itu ya, atau yang belum pernah mencoba ya, itu sebenarnya fitur untuk merefleksikan diri bagaimana kemampuan kita, dan itu tidak tersebar, maksudnya hanya untuk refleksi diri, bukan untuk sebagai acuan sebagai guru-guru apa dan sebagainya, tidak, tapi itu hanya untuk refleksi diri, kira-kira kemampuan kita saat ini sampai di mana dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih guru-guru sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih
Pak Nardis. Baik hadirin peserta webinar, tadi kita sudah mendengarkan dari dua narasumber kita, yaitu Ibu Irma terkait dengan asesmen refleksi kompetensi, kemudian narasumber kita yang kedua Pak Nardis terkait dengan rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan. Kemudian masuk di sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka sesi tanya jawab ini dengan beberapa segmen. Segmen pertama kami batasi 3 penanya, kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Apabila masih ada waktu, kita akan buka di segmen kedua dengan 3 penanya juga, dan seterusnya sampai nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Jika masih ada yang bertanya, akan kita beri juga kesempatan selagi waktu kita masih ada. Karena sekarang ini menunjukkan pukul 9:11. Kita masih punya waktu kira-kira 49 menit. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan dengan menekan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sudah ada Ibu Lilis Tasmayanti. Silakan Ibu Lilis. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya pada malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan, Pak, Bu, saya itu pernah mengisi refleksi kompetensi di bagian pedagogik. Nah, ketika sudah saya isi semua soal yang ada, kemudian saya klik kumpulkan, tapi tidak bisa. Ada keterangan apa ya itu? Mohon maaf atau apa begitu, Bu? Tidak bisa dikumpulkan, maksudnya. Itu ada kendala seperti apa ya, Bu? Jadi saya sampai sekarang belum lanjut ke ketiga kompetensi yang lain karena itu saja kemarin ketika saya klik kumpulkan tetapi tidak bisa keterangannya seperti itu. Apakah ada yang bermasalah atau bagaimana, mungkin pengisiannya salah atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Lilis Tasmayanti atas pertanyaannya. Kemudian masih ada lagi 2 orang penanya berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Ya, Pak Yamin. Silakan Pak Yamin. Pak Yamin, silakan. Pak Yamin, silakan Pak Yamin, pertanyaannya diaktifkan mikrofonnya, Pak. Baik, Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk segmen pertama ini kami buka 3 penanya terlebih dahulu. Setelah itu jika masih ada yang ingin bertanya dan kita masih punya waktu, maka kita akan buka segmen kedua sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Aminuddin. Saya bacakan dulu. Mungkin Pak Nardis dan Ibu Irma juga bisa melihat di kolom chat. Dulu ikut pelatihan di Simpatik, belajar kemendikbud.go.id dan sudah dapat beberapa sertifikat. Apakah nanti terkoneksi juga di PMM? Sekarang sertifikatnya tidak bisa diakses lagi. Ya, baik. Itu pertanyaan dari Pak Aminuddin. Ya.
Baik, mungkin untuk pertama mungkin dua penanya dulu ya, Ibu Irma dan Pak Nardis. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ibu Lilis Tasmayanti dan oh ya ini Pak Yamin, silakan Pak Yamin. Pak Yamin. Mungkin bermasalah mungkin Pak Yamin atau pencet mungkin. Oke, ya baik. Mungkin untuk segmen pertama ini dua penanya terlebih dahulu dari Ibu Lilis Tasmayanti dan Pak Aminuddin. Saya persilakan kepada dua narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ibu Lilis Tasmayanti dan Pak Aminuddin. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, mungkin saya dulu ya Pak Moderator ya. Oke, Ibu Irma silakan. Iya, mohon izin. Ibu Lilis Tasmayanti, jadi Ibu nih udah mengisi untuk kompetensi pedagogi ya. Kemudian udah diisi semua, ketika ingin mengumpulkan itu ini ya, tidak bisa ya? Iya Bu, betul. Oke, Ibu sudah mencoba berapa kali untuk mengumpulkan? Baru sekali itu Bu, karena kan pertanyaannya banyak banget itu. Nah, untuk pertama kali itu saya belum mengerti cara Ibu tadi mau simpan ke draft kan. Jadi saya dari awal tuh langsung ke akhir Bu, itu butuh waktu agak lama. Jadi sekali saya kumpulkan kok tidak bisa begitu. Oke, sekarang kalau itu berarti itu sebelumnya ya, bukan hari ini Bu ya? Udah lama, hampir 1 bulan yang lalu lah. Oke, siap. Ibu udah coba buka lagi? Belum Bu, karena udah baru sekali itu terus gagal tuh saya takut mau buka lagi. Oh siap. Jadi nanti Ibu coba buka lagi ya. Jadi itu mungkin ada beberapa kendala, mungkin jaringannya kurang stabil atau seperti apa ya, karena kalau misalnya jaringannya stabil biasanya dia akan oke, ketika diklik kumpulkan itu udah langsung terkumpul seperti itu. Jadi Ibu coba dulu buka lagi malam ini ya, atau besok ya. Nah, Ibu coba buka lagi apakah sekarang sudah bisa dikumpulkan atau belum ya. Atau Ibu boleh coba kompetensi lain ya, apakah kompetensi lain itu seperti itu kendalanya ya. Dan kemudian Ibu tadi nanti kalau mengisi jangan lupa disimpan draft ya. Jadi biar nggak ngulang lagi ya Ibu, tapi biasanya sih tersimpan ya. Oke. Nah, kalau misalnya Ibu masih terkendala berkaitan dengan ini akses untuk refleksi kompetensinya, di platform Merdeka Mengajar itu ada pusat bantuan PMM namanya ya. Saya izin share dulu ya. Oke. Di sini. Nah, ini platform Merdeka Mengajar ya. Nah, fitur yang tadi yang saya sebutkan itu yang ini, refleksi kompetensi. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya terkendala dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, termasuk dengan kendala mengakses ini, refleksi kompetensi, ya, kayak tadi Ibu Lilis ya, udah mau mengumpulkan, tidak bisa dikumpulkan, tapi itu baru sekali, jadi nanti Ibu coba lagi, buka lagi, mungkin waktu itu jaringannya yang kurang bagus atau seperti apa, jadi boleh diulang lagi, dicoba. Kalau misalnya sudah diulang-ulang nih tetap nggak bisa dikumpulkan, maka jalan terakhirnya adalah Ibu melapor dibutuh bantuan PMM. Dia tuh ada di mana butuh bantuan PMM? Di sini dia ya. Oke. Di sini di akun bagian bawah nih dia ya, di bawah profil akun kita itu ada pusat bantuan. Kalau Bapak Ibu klik, Bapak Ibu akan diberikan arahan ke laman ini dulu. Jadi sebelum Bapak Ibu laporkan, Bapak Ibu akan diarahkan pada informasi-informasi yang mungkin bisa menjawab kendala Bapak Ibu. Misalnya kayak ini ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mengenai refleksi kompetensi, Bapak Ibu bisa klik dulu ini. Kalau misalnya Bapak Ibu klik ini, ya misalnya kita klik ya. Nah, ini di sini semua ada penjelasan-penjelasan cara mengecek apa segala macam ya. Kalau dari sini Bapak Ibu tidak mendapatkan jawaban ya, tidak mendapat jawaban atas permasalahan Bapak Ibu, ini semua ada isinya ya kalau kita klik. Bapak Ibu silahkan klik pusat bantuan yang sebelah kanan bawah. Nah,
Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi nama lengkap, email, perihalnya itu adalah Bapak Ibu mendeskripsikan kendalanya apa. Ya. Nah, kemudian di sini nanti ada dokumen pendukung itu Bapak Ibu boleh screenshot ya, kayak tadi Ibu Lilis di screenshot kendala pada saat mengumpulkan tidak bisa misalnya. Kemudian kirim. Jangan lupa kalau sudah mengirimkan aduan itu Bapak Ibu periksa email ya. Email yang mana? Email yang Bapak Ibu cantumkan di sini. Email yang aktif tentu saja ya. Boleh belajar ID, boleh juga akun pribadi ya. Oke. Seperti itu. Ini bukan hanya untuk fitur refleksi kompetensi ya, untuk semua kendala berkaitan dengan penggunaan dan akses dari platform Merdeka Mengajar. Oke, seperti itu. Oke, nanti Bu Lilis coba lagi ya. Nanti kalau misalnya coba boleh komunikasi sama saya juga boleh Ibu ya, nanti di screenshot aja. Oke, baik Bu. Terima kasih, sangat membantu sekali. Nanti akan saya coba kembali. Terima kasih Bu. Semangat Ibu ya. Semangat. Semangat selalu. Ya. Terima kasih Ibu Irma atas pencerahannya, luar biasa. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan dari Pak Aminuddin. Itu akan langsung dijawab oleh pemateri kedua, Pak Nardis. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih juga kepada penanya kita pada malam hari ini ya. Semoga tetap semangat, tetap fokus mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Jadi gini, guru-guru sekalian ya, terkait pertanyaan dari Pak Aminuddin ya terkait sertifikat. Nah, karena ini kan baru tadi yang rilis ya, kalau tidak salah tadi rilis. Saya juga mendapatkan infonya dari grup PMM juga. Kebetulan saya ada satu tim sama tim PMM juga. Itu diinformasikan bahwa ada fitur terbaru terkait sertifikat ini. Nah, terkait sertifikat apa saja yang masuk di situ, kami belum mendapatkan detailnya. Cuman informasi pertama adalah bahwa sertifikat yang pernah guru-guru sekalian dapatkan di PMM maupun di Diklat GBB ya, Guru Belajar Berbagi, itu masuk di situ ya. Jadi yang sertifikat yang nantinya itu akan masuk semua di situ adalah yang Diklat yang kerjasama dengan kementerian seperti itu. Jadi silakan ditunggu saja guru-guru sekalian, tapi untuk rinciannya sertifikat apa saja saya belum menginformasikannya ya, karena saya juga belum dapat informasinya apa sertifikat apa saja yang akan muncul. Mungkin kedepannya mungkin sertifikat yang pembatik mungkin ada di sana ya kan, sertifikat yang pernah ikut pelatihan dari Guru Belajar Berbagi dan sebagainya, itu pasti akan muncul di situ. Seperti itu. Tapi untuk informasinya saat ini seperti itu. Dan saya lihat juga ada di kolom chat ini, Pak, tadi saya sudah melihat profil, alhamdulillah sertifikat yang tahun 2022 itu mengikuti Diklat GBB ya. GBB untuk itu sudah ada di sertifikat situ. Jadi silakan guru-guru sekalian dicek ya, yang pernah ikut pelatihan GBB ya, Guru Belajar Berbagi dan sebagainya, itu pasti akan muncul sertifikatnya di situ. Tapi untuk pelatihan yang ini untuk GPK saya belum tahu ya. Untuk awal saya tahunya itu yang Guru Belajar Berbagi itu akan muncul di situ. Ya, mungkin untuk kedepannya mungkin simpatik juga ya, atau pembatik yang pernah pembatik juga mungkin akan muncul di situ. Silakan dicek saja. Kita akan menunggu updatean dari PMM ini seperti itu. Nah, ini ada lagi yang bertanya, ibu atau bapak ya, Pak Misran ya, kepala sekolah tidak bisa masuk ya Bu. Masalahnya apa ya? Atau ini hanya khusus untuk guru? Oh, yang mana ya? Yang refleksi kompetensi ya? Refleksi kompetensi kayaknya. Oh ya, silakan Bu Irma. Oke, terima kasih. Nah, ini banyak yang sebenarnya banyak yang ingin akses nih fitur refleksi kompetensi, termasuk guru-guru yang non PNS ya. Guru-guru non PNS, kemudian kepala sekolah, tapi memang karena saat ini substansi model kompetensi yang dikembangkan dan tersedia sesuai dengan regulasi itu memang hanya untuk guru. Sehingga teknologi juga mengikuti itu. Jadi pengembangan fitur di PMM itu mengikuti yang tersedia gitu ya. Yang saat ini tersedia itu adalah substansi model kompetensi untuk guru gitu ya. Tapi dalam pengembangannya mudah-mudahan nanti ini akan diperluas lagi ya Bapak Ibu. Jadi bisa
bisa meliputi banyak ya, bukan cuma guru PNS tetapi juga mungkin non PNS dengan kepala sekolah ya. Jadi dukungan teknologi pengembangan platform Merdeka Mengajar itu disesuaikan dengan yang saat ini sedang ada nih, itu adalah baru model kompetensi untuk guru gitu ya Bapak Ibu. Jadi tapi mudah-mudahan sih kan PMM itu terus berkembang Bapak Ibu ya. Selalu ada fitur baru, selalu ada pengembangan platform lagi. Mudah-mudahan nanti udah ada juga untuk kepala sekolah, untuk guru non PNS juga. Iya. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini masih sebatas guru PNS ya. Insya Allah mungkin ke depannya kita akan melihat regulasinya dan sebagainya, itu pasti akan muncul juga untuk guru P3K dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi di kolom chat, Bu Irma, ini ada lagi yang bertanya kayaknya nih. Oh, cuma memberikan informasi ya. Oke. Dari sertifikat yang di grup belajar dari tahun 2020 sampai 2022 sudah masuk. Oke. Mantap. Iya, betul. Betul, jadi kita terbantu sekali nih dengan fitur sertifikat ini Pak Nardis, karena misalnya Bapak Ibu yang ikut kemarin seri belajar tentang AKM kayaknya ada ya waktu itu ya. Nah itu langsung muncul juga tuh Bapak Ibu di sertifikat itu, mungkin kita udah kehilangan file misalnya, ternyata ini ya tersimpan di situ ya. Ini mudah-mudahan nanti lebih luas lagi kayak tadi sertifikat pembatik ya, misalnya kayak simpati kayak gitu. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi sertifikat yang bisa terlink ke situ ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan nih sama Pak apa Bu ya? Azril ya. Pak Azril kayaknya. Iya, setelah menyelesaikan level 1 Pak Azril. Oh, Pak Azril, oke. Setelah menyelesaikan level 1 saya diarahkan ke beberapa modul. Iya. Jadi apakah saya harus mempelajari modul yang diarahkan? Menyelesaikan level 1 atau misalnya dia dapatnya level 1 nih. Nah, ini berarti Pak Azril ini jawab dengan sejujur-jujurnya ya, Bapak Ibu. Jadi di salah satu kompetensi, mungkin dia sudah mengerjakan salah satu kompetensi, misalnya pedagogi, terus dari hasilnya itu dia peroleh level 1, mungkin kayak gitu ya. Jadi di situ dia dapat poin 1, level 1. Maka di situ akan ada keterangan bahwa ini harus ditingkatkan karena misalnya mungkin tidak sesuai dengan jabatan kita saat ini, jabatan fungsional kita saat ini ya Bapak Ibu. Maka itu akan ada diarahkan untuk mempelajari modul-modul. Modul-modulnya di mana? Di PMM. Apakah itu harus dipelajari? Sebaiknya dipelajari. Karena rekomendasi itu membantu Bapak Ibu meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Ya, mungkin dari hasil pengisian asesmen Bapak Ibu masih kurang. Nah, bagaimana untuk meningkatkan Bapak Ibu? Diberikan rekomendasi belajar lagi untuk bisa meningkatkan kompetensi. Jadi sebaiknya dipelajari seperti itu ya. Saya boleh contohkan dulu ya. Oke. Silakan. Ya, boleh silakan Bu. Oke, siap. Ya. Kelihatan nggak platform Merdeka Mengajar saya? Kelihatan, Bu. Oke, nah iya, itu ya. Yang fitur refleksi kompetensi. Oke. Ini ya. Nah, ini ada sapaan nih, halo Irma. Nah, oke, kita kenali refleksi kompetensi. Jadi Bapak Ibu, ini untuk mengenali kompetensi kita ya. Jadi ini hanya sebenarnya hanya sebagai bahan refleksi untuk kita sendiri untuk mengetahui kita nih kompetensinya sudah sampai mana. Tidak akan mempengaruhi apapun, maksudnya kayak kenaikan jabatan atau mungkin di rapor pendidikan, enggak. Ini untuk refleksi diri sendiri, ya. Nah, ini tadi batasnya, itu Bapak Ibu diharapkan sudah bisa sebelum 31 Januari 2024. Nah, ini misalnya pedagogi ya. Pedagogi pun kalau misalnya Bapak Ibu mencapai nilai 5, nih, Bapak Ibu tetap akan ada rekomendasi belajar. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan kompetensinya. Nah, ini tadi yang dijabarkan sampai di tahap indikator. Misalnya, di tahap indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kalau ini kita klik, ya. Nah, dia akan tetap memberikan rekomendasi belajar, ya. Inspirasi pembelajaran untuk mempertahankan capaian. Jadi, kalau yang kurang itu berarti untuk meningkatkan capaian. Kalau misalnya yang sudah di 5 itu berarti untuk mempertahankan. Nah, apa yang kita akan, nah ini nih, ragam pelatihan mengenai lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Jadi ini semua ada link-linknya ya Bapak Ibu. Nah ini ya, ada semua. Ya, ini.
Ini bahan inspirasi ya Bapak Ibu. Ini juga, ini yang tadi dibilang sama Pak siapa tadi? Nah, ini Bapak Ibu, ini aja buka-buka aja untuk mendapatkan inspirasi, untuk kita kayak belajar-belajar lagi kayak gitu ya. Oke. Nah, sampai di subindikator ya. Nah, oke. Ini seperti ini ya Bapak Ibu, nanti akan ada pembacaan levelnya. Nah, ini saya belum kerjakan nih yang sosial. Nah, yang sosial saya belum kerjakan. Kalau saya klik, ini selesai. Nah, ini ada lanjutkan refleksi halaman 1 sampai 4. Jadi ini karena saya menyimpannya sebagai draft. Jadi saya sudah pernah mengerjakan terus berhenti. Ketika saya mau mengerjakan lagi, berarti saya akan melanjutkan di halaman berikutnya. Ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu mengerjakan ini, udah menjawab, Bapak Ibu jangan lupa klik kanan nih, simpan draft. Ya. Dia bertanya lagi, simpan dan keluar. Oke, simpan dan keluar. Jadi nanti yang Bapak Ibu sudah kerjakan itu tersave ya. Bapak Ibu tidak akan mengulang lagi kayak ini ya. Halaman 1 dari 4. Nah, berarti saya sudah di halaman 1 dari 4 halaman. Kalau profesional sampai halaman 7. Nah, kayak gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu ya. Nanti mulai coba-coba dikerjakan refleksinya. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Irma dan Pak Nardis. Kita masih punya waktu kurang lebih 29 menit. Mungkin masih bisa 2 atau 3 pertanyaan. Oke, ini dari Pak Yamin, dari tadi Pak Yamin sudah respon. Sudah kedengaran, kesempatan, silakan Pak Yamin. Ya, silakan Pak. Oh ya, alhamdulillah. Silakan Pak Yamin. Ya. Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah alatnya yang bermasalah, bukan orangnya yang bermasalah. Siap Pak. Ya. Terima kasih. Selamat malam Bu Irma, Pak Nardis dan Pak Dedi sebagai moderator. Langsung saja supaya bisa menghemat waktu terkait dengan ini refleksi kompetensi. Tadi juga sempat disinggung sama Ibu Irma dengan ujian kompetensi, dan tadi juga sudah diklarifikasi barusan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kenaikan jabatan atau semacamnya. Saya ingin bertanya apakah uji kompetensi yang misalnya dilaksanakan terkait dengan kenaikan pangkat kita misalnya dari 3B, 3C atau ke golongan 4 untuk guru itu, apakah pertanyaan yang ada di refleksi kompetensi itu juga merefleksikan pertanyaan yang akan muncul kalau kita mengikuti ujian kompetensi, misalnya kalau ada pengalaman pernah ikut itu atau teman-teman yang lain, atau apakah ada hubungan walaupun tidak menjadikan sebagai sertifikat uji kompetensi, apakah ada mungkin hubungan tertentu antara refleksi kompetensi ini dengan uji kompetensi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk Pak Nardis, terima kasih tadi sudah memperkenalkan fitur rekomendasi pelatihan di PMM dan juga fitur sertifikat. Saya juga sudah buka-buka dan sertifikat saya yang muncul baru 1 dari banyaknya pelatihan yang pernah saya ikuti dari Kemendikbud termasuk dengan pembatik. Kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa muncul banyak, karena ini juga aset kita sudah mengikuti pelatihan, ilmunya kita sudah dapat, tapi butuh juga pembuktian kalau kita pernah mengikuti program atau pelatihan tersebut. Jadi mungkin nanti Pak bisa didorong-dorong Pak, ini kenapa belum muncul, kan Bapak kan duta ya. Coba mungkin bisa ya, karena nanti diupdate terus, mudah-mudahan juga bisa tercover sertifikat-sertifikat yang lain, karena sudah ada beberapa sertifikat yang sudah susah untuk dicari. Kalau database-nya pasti di kementerian itu ada. Mungkin itu saja dari saya. Semoga Bu Irma, Pak Nardis, dan lain-lain sehat-sehat terus, karena begitu banyak amanah yang dititipkan sama beliau-beliau.
Semoga bisa terus berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yamin atas pertanyaannya. Sebelum itu saya ingatkan kepada peserta webinar untuk mengisi form daftar hadir yang sudah dikirim di kolom chat. Karena waktu kita tinggal beberapa menit. Tapi masih ada satu orang lagi ya, satu peserta lagi dari tadi sudah resen. UPTD SMP Negeri 1 Lasalepah. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai PMM ini kita sudah cukup aktif juga. Sudah ada beberapa sertifikat yang terbit. Mungkin saya ingin merefleksi misalnya dari ada 4 kompetensi tadi yang ingin dikembangkan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana misalnya dengan kompetensi pedagogik yang sudah kita miliki itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi-materi pelajaran yang diberikannya, yang diterimanya begitu. Karena terus terang saja kondisi kami mungkin juga hanya di sekolah saya atau barangkali kondisi umum barangkali saat ini, saya itu melihat siswa itu cenderung untuk enggan belajar. Jadi kadang tugas-tugas yang diberikan malah tidak bekerja. Kebanyakan dari mereka itu hanya menyontek. Nah, jadi bagaimanapun kira-kira bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah kondisi siswa yang seperti ini begitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Halo. Halo. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi atas nama siapa Pak Kepala UPTD SMP Negeri 1? Saya guru Pak Guru. Ali Baai. Ya, saya lupa. Ali ya? Ya, Ali. Iya. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Luar biasa. Mungkin langsung saja akan dijawab oleh pemateri kita. Mungkin pertama dari Ibu Irma, setelah itu Pak Nargis. Silakan Ibu Irma. Iya, makasih banyak. Dari Pak Yamin ya. Assalamualaikum Pak Yamin. Nih kok kapten saya dari Selatan nih, guru yang luar biasa ya. Oke, apakah fitur refleksi kompetensi yang ada di platform Merdeka Mengajar itu juga menggambarkan soal-soal di uji kompetensi jabatan fungsional, benar ya? Iya. Oke, siap. Jadi fitur refleksi kompetensi itu dibuat, saya izin share screen dulu ya. Ya, kelihatan nggak? Oke, udah nampak. Oke. Fitur refleksi kompetensi itu ya dibuat itu sesuai model kompetensi guru yang ada di Perdirjen GTK 2626 tahun 2023. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu anggaplah kayak kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi yang ada yang menggambarkan bagaimana model kompetensi guru yang dikeluarkan oleh Perdirjen GTK 2023 ya. Nah, ini ya. Nih. Nah, jadi berdasarkan Perdirjen tadi itu model kompetensi guru itu untuk apa sih? Nah, untuk nih, ada salah satunya nih ya, uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru. Ya. Nah, jadi model kompetensi guru itu tujuannya dibuat adalah untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Ya. Dan fitur refleksi kompetensi, asesmen-asesmen isinya, soal-soal isinya itu mengacu ke sini. Ya. Jadi Bapak Ibu penting sekali Bapak Ibu mencoba fitur ini, ya. Walaupun maksudnya bukan itu, maksudnya tidak, kita nggak tahu ya apakah sama persis, tetapi itu anggaplah semacam kisi-kisi ya. Dari situ kita bisa nanti mungkin mempunyai
persiapan lebih ketika mungkin nanti kita harus melakukan uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru. Ya, bisa ditangkap Pak Yamin ya? Oke, bisa. Kabar yang baik sekali, Bu. Makasih. Oke, ya jadi sebagai ya untuk selain untuk refleksi diri sendiri itu dia bisa jadi latihan buat kita sih sebenarnya. Jadi yang penting dijawab dengan jujur gitu ya. Jadi kalau dijawab dengan jujur nanti kan akan menggambarkan diri kita yang sebenarnya. Itu sebagai evaluasi untuk diri kita sendiri juga. Karena kalaupun misalnya kita jujur atau tidak jujur itu sebenarnya untuk kita. Karena tidak juga berpengaruh terhadap jabatan, terhadap kenaikan pangkat dan sebagainya. Jadi itu untuk refleksi diri sendiri saja ya. Oke. Kemudian untuk Pak ini ya, siapa tadi dari UPT? Pak Ali, dari Pak Ali. Ya. Pak Ali, ya Pak Ali ini memang kita luar biasa guru ya. Kita harus memiliki 4 kompetensi ya. Aduh, ini sangat komprehensif ya Pak. Pedagogiknya harus punya, kepribadiannya harus punya, kemudian profesionalnya juga harus punya. Nah, bagaimana sih kita bisa menerapkan kemampuan pedagogi kita, karena sekarang persoalan anak-anak tuh lebih kompleks mungkin ya. Bapak Ibu pasti merasakan sendiri sebagai seorang guru, kita menghadapi siswa yang saat ini istilahnya beda lah dengan zaman waktu kita jadi guru, jadi siswa gitu ya. Kayaknya kita dulu tenang-tenang aja, sekarang model-model siswanya itu udah macam-macam ya. Jadi tentu ini sesuai dengan, nanti Bapak Ibu boleh tambahkan ya. Ini menurut saya ya, ini sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, artinya zaman saat ini itu perubahannya sangat luar biasa, ya. Ada banyak perubahan yang terjadi dan itu tentu saja berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap pendidikan, berpengaruh terhadap kepribadian, berpengaruh terhadap keadaan peserta didik, ya. Karena sudah banyak pengaruh dari luar, jadi satu-satunya yang menjadi panutan bagi siswa itu bukan cuma guru, dia banyak sekali dapat pengaruh dari lingkungan. Nah, bagaimana kemampuan pedagogi kita bisa mengcover itu ya, bisa mengcover itu. Jadi memang kalau misalnya nih ya di kemampuan pedagogi ya, nih. Nah ini kebaca nggak Bapak Ibu? Nih, ya. Nah di kemampuan pedagogi itu kalau dari model kompetensi guru itu ada 3 indikator. Yaitu bagaimana kita mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Jadi sebelum kita menerapkan model ataupun menggunakan media apapun, yang pertama adalah peserta didik harus aman dan nyaman. Itu kayaknya ya. Kemudian nanti di situ ada lagi subindikatornya ya. Bapak Ibu harus baca secara ini ya, ini. Kemudian ada pembelajaran yang efektif. Bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi bukan lagi berpusat ke kita, tetapi pada peserta didik. Bagaimana supaya berpusat pada peserta didik, kita melibatkan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mereka terlibat secara langsung dalam pembelajaran kita. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan asesmen, setelah kita memberikan asesmen, kita berikan umpan balik, dan kita berikan pelaporan yang berpusat kepada peserta didik. Ini diantaranya adalah indikator-indikator yang ada pada kompetensi pedagogi. Jadi ini menjadi bahan refleksi buat kita juga. Kita melihat mungkin belum maksimal di kompetensi pedagogi kita, bagaimana sehingga kemampuan atau kompetensi pedagogi yang lebih baik ini mudah-mudahan bisa membantu kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Saya juga sebagai seorang guru juga banyak ini ya Bapak Ibu belum sempurna juga ya, masih banyak persoalan-persoalan peserta didik yang kita kayaknya masih kurang dalam menangani itu. Jadi kita masih terus belajar dan belajar lagi. Yang penting Bapak Ibu tidak berhenti untuk belajar bagaimana supaya kompetensi kita di 4 kompetensi ini bisa terus meningkat, yang tujuannya tentu saja untuk peserta didik. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya baik, terima kasih penjelasannya Ibu Irma. Saya ingatkan kepada rekan-rekan peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan di kolom chat. Selanjutnya, sekarang sudah menunjukkan pukul 9:44. Jika masih ada yang ingin bertanya,
mungkin satu penanya lagi, Bapak Ibu. Baik, moderator mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya ya. Jadi saya menambahkan juga tadi, karena di kolom chat juga banyak yang mengapresiasi ya terkait adanya fitur-fitur terbaru ini, apalagi fitur yang tentang sertifikat ini. Mungkin memang ini adalah dalam bentuk apresiasi bagi guru-guru sekalian yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dari Kemdikbudristek ya. Jadi kenapa diadakan fitur ini supaya guru-guru sekalian itu lebih sering lagi membuka platform Merdeka Mengajarnya. Karena memang ternyata setelah dievaluasi masih banyak guru-guru yang sampai saat ini bahkan ada yang belum pernah login ya. Jadi semoga dengan adanya fitur ini ya bisa sering-sering dibuka platform Merdeka Mengajarnya ya, terutama mungkin dalam pelatihan mandiri itu apalagi di rekomendasi belajar ya untuk meningkatkan pendidikan guru-guru sekalian. Saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui platform Merdeka Mengajar ini salah satu bukti bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang melalui platform Merdeka Mengajar ini. Seperti itu. Dan kita akan melihat yang terbaru lagi karena tunggu saja ya, saya tidak bisa juga memberitahukan sekarang karena ini masih dalam perencanaan juga ya, baik terkait fitur refleksi kompetensi guru, mungkin kedepannya akan ada juga kepala sekolah dan sebagainya. Tapi yang jadi sasaran utama pada saat ini adalah guru ya, guru PNS dulu ya. Kita akan melihat kedepannya untuk siapa lagi. Dan tadi sudah disinggung oleh Bu Irma, itu tertulis sampai tanggal 31 Januari ya. Yang belum mengakses hari ini silakan akses. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan mengenai jabatan dan sebagainya, tidak. Itu hanya untuk refleksi. Dan hasil refleksi itu soal-soal yang dibuat itu pasti nantinya akan berkesinambungan dengan tadi seperti Bu Irma bilang, kisi-kisi lah ya. Nah, kita latihan aja lewat situ, lewat refleksi itu. Seperti itu. Tidak akan jauh larinya dari itu. Jadi silakan dimanfaatkan memang fitur refleksinya itu ya, refleksi kompetensinya sampai tanggal 31 Januari ya, jangan sampai terlewatkan bagi guru-guru PNS. Kayak gitu. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Silakan. Mau tanya, enggak apa-apa aja di copy itu soal-soalnya. Pertanyaan-pertanyaannya maksudnya kita. Enggak apa-apa Ji, Pak. Oh. Iya. Kita bikin juga tutorial, enggak apa-apa juga. Hati-hati ya. Oke, makasih. Nggak apa-apa. Insya Allah, karena itu memang untuk refleksi saja, ya. Dan jangan kalau dari saya jangan kita sebarkan, ya. Untuk diri pribadi saja, karena ini untuk refleksi bagi tiap guru, ya. Bagi tiap guru. Tapi untuk diri pribadi saja, seperti itu, supaya guru-guru bisa merefleksikan dirinya melalui fitur itu. Kedepannya baik mungkin untuk mau contoh soal terkait kompetensi itu modelnya seperti apa, pasti akan menjadi rujukan seperti itu kisi-kisinya. Seperti itu Pak Yamin ya. Boleh silakan. Itu silakan Pak Moderator, ada tadi yang katakan Pak Moderator. Iya, baik, terima kasih Pak Naris atas penjelasannya. Sekarang menunjukkan pukul 9:48. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi ya Bu ya, Pak Nardis, mungkin bisa ya. Baik, mungkin masih ada teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan di raise hand. Ya, silakan Pak Hisham bin Dahlan. Silakan Pak Hisham. Oh ya, ada Pak Nyoman tulis. Silakan Pak Nyoman. Satu penanya lagi, Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Pak Nyoman, silakan pertanyaannya. Oh ya, mungkin sedikit masalah tadi dengan Pak Nyoman. Barangkali kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, sekarang menunjukkan pukul 9:49 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kepada
kedua narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Irma Lismayani dan Pak Nardis. Saya mewakili rekan-rekan peserta mengucapkan banyak terima kasih. Semoga pertemuan kita malam ini dapat memberi manfaat dan memberi perubahan bagi kita kaum pendidik, dan semoga Bapak dan Ibu pemateri selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kenyamanan untuk selalu berbuat demi kemajuan pendidikan kita. Baik, Bapak dan Ibu, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup perjumpaan kita ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Ya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nardis, Ibu Irma, Pak Yamin, terima kasih Pak Yamin, Pak Kepala UPTD, Pak Ali, terima kasih, Pak Didin. Ya, terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat semua. Cuplak suang ngeteng kelenter, membuka tondong kudel, tak empong lerak lere sopong guyung dele age sir, sir pong dele kopong sir, sir